Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan hari ini sehat, terus semangat, bahagia, dan sejahtera. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya akan membawakan pendampingan tentang bagaimana memanfaatkan Google Form dalam membuat instrumen supervisi online, ya. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya akan kemukakan bahwa dalam membuat supervisi online ini perlu kiranya kita memperhatikan juga tentang Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang bagaimana belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19 dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga sekolah, peserta didik, dan masyarakat. Di antaranya memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19, memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran BDR antar siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing dengan mempertimbangkan kesenjangan akses fasilitas belajar dari rumah, serta memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif, yang berguna bagi guru tanpa harus memberikan nilai atau skor kualitatif. Baik Bapak dan Ibu, silahkan simak untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bertatap muka lewat jaringan online ya. Bapak dan Ibu mungkin sudah membaca tentang postingan panduan untuk supervisi di masa COVID-19. Baik Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang perlu mungkin latihan bagi yang belum terbiasa. Tidak ada salahnya, tidak ada kata terlambat. Mari kita belajar ya. Walaupun memang untuk kegiatan pembelajaran tatap muka itu tidak bisa dilaksanakan, Bapak dan Ibu bisa menggunakan tatap muka secara daring ya. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu sudah siap menyimak untuk materi hari ini? Sebenarnya ini adalah sudah diberikan pada pertemuan bulan yang lalu, hanya mungkin tidak semua ikut dalam pembinaan dan pelatihan karena mungkin ada beberapa hal ya. Baik Bapak dan Ibu, di sini ada rekap laporan pembelajaran dari rumah. Salah satu kisi-kisi yang mungkin bisa merekap apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di rumah masing-masing atau WFH ya, work from home. Dimulai dari nomor mata pelajaran, nama guru, tanggal, kelas, waktu pelaksanaan, tema pokok, uraian, kemudian hasil yang diharapkan, media, aplikasi yang digunakan, kendala, keterangan. Ya, keterangan mungkin ada beberapa siswa yang bisa melakukan daring, ada yang tidak mungkin ya. Nanti biodata dari masing-masing guru bisa disimpan di sheet yang berikutnya, nomor, nama sekolahnya, data guru. Ini ada rekapan ya, nama sekolah misalnya hanya satu saja, untuk guru mungkin banyak, tempat tanggal lahir, NIP, NIK, NUPTK, kemudian mengajar mapel, jumlah pelajaran, tugas tambahan, email, dan sebagainya. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana Bapak Ibu kepala sekolah bisa memberikan supervisi jarak jauh kepada guru? Apakah sudah melaksanakan pembinaan atau pembelajaran, sudah memberikan pembelajaran kepada siswa atau belum? Nah, itu bisa kita pantau, ataupun guru bisa melaksanakan supervisi kepada bisa melaksanakan monitoring atau pengawasan kepada para siswa, apakah mereka belajar atau tidak.
Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu diberikan kesehatan, kekuatan ya. Alhamdulillah kita sudah di hari yang ke-24 ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sehat selalu. Kita juga diberikan tambahan ilmu dan ilmunya mudah-mudahan barokah. Baik Bapak dan Ibu mungkin sudah memiliki email ya, Gmail ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa membukanya kembali. Silahkan buka di laptopnya masing-masing, itu lebih mudah. Di HP juga bisa. Kalaupun belum, tinggal Bapak dan Ibu membuat akun ya, akun Gmail. Nah, ini seperti tampilan yang ada di depan, itu salah satu dari akun saya Bapak dan Ibu. Ini bisa dilihat ya akun saya. Nah, di sini ada titik aplikasi ya, aplikasi Google. Bapak dan Ibu sengaja ini sudah di translate bahasa Indonesia ya, terjemahan. Nah, jadi ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Nah, ini Bapak dan Ibu tinggal aplikasi di Google yang titik 9 ini diklik, kemudian Bapak dan Ibu akan muncul. Nah, itu ya, kita akan membuat instrumen dari Google Form ya. Jadi memanfaatkan aplikasi Google Form. Jadi kita buka drive-nya aja seperti ini gambarnya, tinggal klik. Kemudian kita tunggu. Ya. Nah, tampilan drive kita itu seperti ini. Bapak dan Ibu, kalau sudah ada tampilan ini, kita tinggal buat yang baru untuk boleh folder atau boleh langsung ya. Kita klik saja satu kali mencari Google Form yang ada di lainnya ya, menu lainnya. Jadi dari sini buka ke menu lainnya. Di sini ada Google Form, Google Formulir. Google Formulir, kita klik yang kosong ya. Kemudian nanti kita tunggu tampilannya sampai seperti ini, Google Formulir tanpa judul ya. Baik, kita buka, klik saja. Caranya ini untuk membuat instrumen atau pertanyaan, bisa kuis, sebenarnya bisa ulangan harian ya. Silahkan Bapak dan Ibu, atau misalnya instrumen PPDB. Nah, caranya kita sudah diklik, kita tinggal ganti judul ini dengan judul yang akan kita inginkan. Mau penilaian akhir semester, mau penilaian tengah semester, atau sekarang kita buat instrumen ya, dengan huruf besar saja, instrumen pembelajaran jarak jauh atau instrumen supervisi pembelajaran jarak jauh ya, pada SMP apa ya. Silahkan mau SMP negeri, swasta, silahkan. Bla 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 bla, tahun pelajaran, boleh tidak disingkat juga nggak apa-apa, disingkat pun terserah ya Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu di bawahnya itu tinggal deskripsi formulir ya, apa yang diinginkan silahkan. Misalnya silahkan isi oleh responden identitasnya terlebih dahulu. Atau Bapak dan Ibu ini boleh dengan menggunakan huruf kecil juga nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu. Ibu. Kemudian kita tambahkan option. Tapi Bapak dan Ibu sebelum melanjutkan, ini kan filenya belum
tertanda ini, diklik saja seperti ini, kemudian kita klik, nah itu akan sama, belum diberi nama. Jadi akhirnya ini filenya sudah ada namanya. Dan Bapak dan Ibu, baik, ini sudah ada instrumen supervisi pembelajaran jarak jauh. Kemudian Bapak dan Ibu kalau ingin tambahkan misalnya kop sekolah ya, atau headernya, Bapak dan Ibu bisa kita ini sesuaikan dengan tema ya. Boleh diklik, kemudian ini opsinya bisa pilih header. Nah, dengan catatan Bapak dan Ibu sudah punya kopnya. Boleh kop yang ada biasa di sudah punya ya di masing-masing sekolah, tinggal di cropping ya dengan snipping tool ataupun dengan screenshot. Silahkan Bapak dan Ibu pilih gambar, cari kalau sudah ada di laptop kita. Karena kita tidak ingin gambar, atau boleh mau gambar, boleh mau crop ya, terserah. Kalau mau gambar misalnya seperti ini, atau mau crop juga boleh. Dengan catatan kita sudah punya misalnya di mana kita letakkan gambar tersebut ya. Kalau kita sudah cari, misalnya kebetulan saya punya aset gambar aku, mudah-mudahan ada salah satu contoh crop saja. Kira-kira mana ya? Kira-kira ini crop Dinas Pendidikan Disdik lah. Bisa dengan PNG atau dengan menggunakan ini open atau dengan JPG ya. Kemudian kalau sudah muncul di sini gambarnya Bapak dan Ibu, kita tunggu sebentar. Baru kalau sudah ada gambarnya nanti tinggal klik di sini selesai ya. Nah, ini biasanya agak lumayan ya. Baru kita klik selesai. Nanti perubahannya akan muncul di sini. Nah, tampilan seperti ini ya. Bapak dan Ibu, warna-warna temanya boleh Bapak dan Ibu memilih ini warnanya seperti ini. Kita klik misalnya warna biru. Ya, tampilan warna biru. Latarnya mau seperti ini boleh. Nah, itu ya. Kemudian gaya fontnya ini gaya dasar saja. Saya senang warna dasarnya aja. Ini untuk bentuk tulisan boleh formal. Nah, seperti ini formal. Jadi berubah ya. Nah, ini yang dasar saja, saya senang yang dasar. Kemudian kalau sudah selesai kita tutup. Nah, Bapak dan Ibu, ada beberapa ini lambang, ini setelan ya. Kemudian ini pratinjau, ini untuk tema, dan ini untuk pengaya atau add-on ya. Nah, ini untuk kirimnya. Bapak dan Ibu kalau sudah tampil ini headernya, kita tinggal buat pertanyaannya, diklik di sini. Kita pertanyaannya apa? Tadi kan isi identitas, berarti kita inginkan tulis nama lengkap. Nama lengkap ya. Nah, nama lengkapnya silahkan tulis, cukup dengan jawaban singkat. Di sini ada pilihan, ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda. Nah, ini kita jawaban singkat. Kalau misalnya ada pertanyaan perlu ada gambar, ini tinggal gambar saja di sini, tinggal klik. Nah, di sini ada tambahkan pertanyaan ya, Bapak dan Ibu. Ini tombol import pertanyaan, kemudian tambahkan judul, tambahkan gambar, ada lagi tambahkan video, tambahkan bagian. Nah, ini jawaban singkat. Karena ini wajib diisi supaya tidak lupa, maka kita centang saja yang ini, klik ya sampai berubah ke sini. Berarti ini diisi. Dan ini kalau misalnya tidak saya inginkan ada di sini, maka ingin menghapusnya boleh tinggal klik hapus. Dan kalau ingin kita buat duplikat, copy saja, tinggal ini buat, bisa tambahkan atau ini ya, supaya kita tidak lagi centang-centang seperti ini. Nah, jawaban sama. Itu ya, boleh. Misalnya nama, tempat, tanggal lahir, identitasnya ya. Maaf, tempat dan tanggal lahir, jawaban singkat saja. Ini tadi sudah, karena sudah diduplikat. Sekarang boleh dengan menggunakan tambahan ya. Cara menggunakan tambahan, misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin ini sudah dengan pilihan ganda ya. Boleh pilihan ganda, boleh dengan
drop down. Ini pilihan ganda, jadi tinggal opsinya memilih, yaitu misalnya laki-laki. Nah, kemudian juga bisa tambahkan perempuan, ya, laki-laki atau perempuan. Kita tidak berikan opsi yang lain, ya. Kalau misalnya mau laki-laki saja atau perempuan saja, atau ini ada opsi yang ingin dihapus, tinggal ini hapus. Mau tambah lagi tinggal enter, ya. Nah, ini kemudian klik wajib diisi. Kemudian kita tambah lagi pertanyaannya. Nah, Bapak dan Ibu ingin membuat pertanyaan juga sama, ya. Kita ketik di sini, atau bisa juga copy kalau ada pertanyaan yang sudah ada, atau misalnya kita sudah punya instrumen yang akan kita jadikan ke Google Formulir ini sudah kita siapkan sebelumnya, boleh tinggal copy saja. Pertanyaan yang berikutnya misalnya nomor WA, ya, yang masih aktif. Nah, tinggal ini boleh dengan angka, boleh dihapus juga nggak apa-apa. Nomor WA yang masih aktif, nah, tidak pun nggak apa-apa, ini supaya mereka menulisnya dengan angka. Nah, ini tinggal klik wajib diisi. Kemudian kita tambah lagi. Setelah nomor WA yang kita tambahkan, kita perlu apa lagi, ya? Nah, misalnya alamat tempat tinggal, ya. Boleh alamat tempat tinggal, karena misalnya banyak, boleh dengan paragraf, dan ini juga sama, wajib isi. Nah, kalau misalnya dirasa ini identitasnya sudah cukup, mau tambah lagi misalnya agama dan sebagainya, silahkan Bapak dan Ibu sesuai dengan keperluan. Ini sudah cukup. Nah, sekarang kita tinggal ingin tambahkan bagian pertanyaan, maka halaman berikutnya kita bagi sesi yang kedua, ya. Maka muncul bagian tanpa judul. Nah, di sini misalnya judulnya instrumen supervisi akademik. Nah, silahkanlah, terserah ya Bapak dan Ibu mau apa. Ini opsiannya, silahkan isi semua pertanyaan berikut. Nah, ya. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita tambahkan pertanyaan. Nah, tinggal klik sini, ya, tambahkan pertanyaan, muncul seperti ini. Pertanyaannya apa? Misalnya pertanyaannya, apakah saudara ataupun apakah guru atau saudara sudah menyampaikan sosialisasi atau memberikan informasi kepada siswa tentang pembelajaran di rumah selama pandemi, ya. COVID-19 dan PSBB, ya. Misalnya jawabannya pilihan ganda, iya. Di sini sudah ada disediakan, tidak, atau mungkin, ya, atau misalnya hanya ya dan tidak saja. Ini mungkin nggak usah, tinggal itu, ya. Kemudian ini wajib diisi. Tinggal Bapak dan Ibu kita tuliskan lagi yang lainnya. Misalnya, apakah saudara sudah menyiapkan RPP untuk pembelajaran jarak jauh
Kalau kita ingin pilihan ganda boleh iya, tidak ya. Nah, kemudian ada lagi tambahan, misalnya ini juga wajib diisi. Tambahkan lagi pertanyaannya. Bagaimana saudara menentukan jadwal Nah, misalnya karena ini tidak usah pilihan ganda, ingin pertanyaan penjelasan uraian, boleh kita berikan paragraf ya. Ini wajib diisi. Kemudian misalnya metode yang dilaksanakan metode apa yang dilaksanakan sedangkan saudara pada pembelajaran jarak jauh ya. Misalnya ini pilihan ganda atau bisa opsional, boleh misalnya menggunakan aplikasi, boleh pilihan ganda ya. Misalnya dengan menggunakan aplikasi WA, bisa FB, Vicon, video conference ya, mau Zoom dan yang lainnya, atau offline ya. Nah, silahkan atau lainnya boleh dituliskan, tambahkan opsi lainnya ya. Nah, di sini wajib diisi juga ya. Atau mau tambah lagi Bapak dan Ibu, tinggal di enter lagi. Misalnya kebetulan kita ingin tambah lagi, tinggal enter lagi. Misalnya dengan video, atau misalnya home visit, atau lainnya ya. Silahkan lainnya ditulis dan ingin mereka menuliskan tambahannya ya, atau tambahkan lainnya ya. Opsi yang lain ini 8 nggak usah, ini lainnya ya tadi. Kemudian ini. Nah, kemudian ini wajib diisi. Setelah itu kita tambahkan lagi, misalnya apakah evaluasi pembelajaran dari rumah dapat dilaksanakan dengan baik ya. Misalnya bentuknya seperti apa, boleh ya. Pertanyaannya ini tinggal ya atau tidak ya. Kemudian ini centang, kemudian misalnya tambahkan lagi ini tadi hurufnya ya kurang. Kalau ini ada yang perlu diperbaiki, tinggal klik saja Bapak dan Ibu. Bisa tambahkan lagi. Tapi ya pertanyaan tadi sudah, ini pertanyaan. Pertanyaan yang berikutnya misalnya kendala apa saudara dalam kendala
misalnya apa saja. Nih karena ini kalimatnya panjang, boleh Bapak dan Ibu dengan paragraf ini centang. Jika sudah selesai Bapak dan Ibu, silahkan mau pertanyaannya mau banyak, mau 10, mau 20, itu terserah Bapak dan Ibu. Kalau sudah selesai, tinggal Bapak dan Ibu lihat dengan menggunakan ini pratinjau ya. Boleh dilihat. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau ada tanda ini, ada tanda bintang, berarti wajib diisi. Nah, ini berikutnya ya. Boleh kita isi misalnya contoh nama lengkap Eka Rahman, misalnya tempat tanggal lahir Sukabumi, tanggal 18 Februari 1978 misalnya. Selanjutnya jenis kelaminnya laki-laki, nomor WA-nya misalnya 08756 bla bla ya. Kemudian untuk alamat tempat tinggal misalnya Parung Kuda. Nomor sekian bla 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 ya. RT dan sebagainya. Berikutnya ya. Misalnya, nah ini halaman berikutnya instrumen supervisi akademik. Silahkan isi. Nah ini apakah saudara sudah memberikan informasi kepada siswa tentang pelajaran di rumah selama pandemi COVID-19 SPB? Misalnya iya, tinggal klik saja. Apakah saudara sudah menyiapkan RPP untuk pembelajaran jarak jauh? Iya, tidak, mau kadang-kadang, tidak pernah. Bisa saja ya Bapak dan Ibu, pilihan opsionalnya itu terserah Bapak dan Ibu. Bagaimana saudara menentukan jadwal belajar dari rumah? Nah misalnya dibuat tiap hari selama durasi, misalnya durasinya atau selama 1 jam pelajaran menggunakan misalnya jadwal harian ya atau mingguan ya, boleh ya. Jadwal di sini 1 jam pelajaran per minggu misalnya, atau per seminggu 2 kali ya. Silahkan Bapak dan Ibu. Metode apakah yang dilaksanakan saudara pada pembelajaran jarak jauh? Misalnya melalui Vicon ataukah offline. Kita menggunakan video conference ya, Webex boleh, dengan WA boleh. Atau Bapak dan Ibu kalau misalnya ingin dengan WA saja, ada ini FB, WA juga, FB juga Vicon, boleh, tidak usah pilihan ganda. Kalau ini kan hanya salah satu, boleh dengan menggunakan drop down ya. Apakah evaluasi pembelajaran dari rumah dapat dilaksanakan dengan baik? Iya. Kendala apakah yang ini bla 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 ya. Silahkan nanti tinggal kirim. Kirim. Tanggapan Anda telah direkam. Nah ini hasilnya ya. Nah baik, kita lihat lagi Bapak dan Ibu, ini sudah ada respon 1. Jadi karena tadi sudah dikirim berarti sudah ada respon 1. Nah 1 orang yang sudah memberikan respon. Jadi bisa kita lihat Bapak dan Ibu ingin membagikan ini atau ingin merevisi, itu boleh-boleh saja Bapak dan Ibu. Tadi ini tampilannya boleh mau direvisi, boleh, ini tidak pilihan ganda tapi dengan tadi drop down misalnya, sehingga bisa ini berubah atau tidak, ini dicentang saja, kotak centang. Nah, seperti ini itu kan bisa kotak centang juga bisa. Kalau kotak centang berarti bisa dicentang lebih dari 1 ya. Nah ini Bapak dan Ibu boleh direvisi setelah tadi melihat pratinjau. Nah Bapak dan Ibu, kita ingin kirim ya, tentu saja dengan link. Tetapi sebelum kirim Bapak dan Ibu, kita lihat setelan dulu ya.
kita ingin kumpulkan lewat email atau tidak. Boleh lewat email, berarti tanda terimanya respon perlu tidak, kalau perlu silalu misalnya boleh. Atau ini tidak mengumpulkan lewat email, nggak apa-apa, batasi ke satu tanggapan. Jadi kalau orang yang merespon itu tidak usah 2 kali, boleh ini dicentang. Jadi terserah Bapak dan Ibu ya. Ini edit setelah mengirimkan, ini nggak usah. Kemudian presentasi, tampilkan status progres kalau mau centang, kalau tidak pun tidak apa-apa. Acak urutan pertanyaan, ini bagi kuis ya. Kalau tampilkan status progres boleh ya. Ini notifikasi, kemudian hasil pengiriman misalnya terima kasih sudah mengisi instrumen supervisi. Mau tambahan lagi apa silahkan. Kalau siswa mungkin terima kasih sudah mengisi soal, silahkan lihat skornya misalnya ya, kalau seperti soal. Ataupun Bapak dan Ibu silahkan mau tambahan apa, nanti setelah mereka mengisi itu kita ucapannya apa. Ini kalau kuis ini untuk soal atau kuis, tapi kalau ini instrumen tidak usah kita centang ini, jadi langsung saja ini simpan ya. Kemudian setelah itu kita kirim, bisa melalui email atau melalui link ya. Nah, kita melalui link saja. Nah, ini Bapak dan Ibu linknya sudah ada, panjang sekali ya. Kalau boleh ini diperpendek, diperpendek dan salin. Kemudian kita bagikan ke WhatsApp ya. Misalnya kita WhatsApp-nya ini karena coba-coba ya, kita cari WhatsApp My Family aja. Nah, kita tulis di sini contohnya Assalamualaikum Ibu Bapak Guru, silahkan instrumen ini diisi ya. Buka link berikut, tinggal ini paste. Nah, ini sudah Bapak Ibu, tinggal enter, bagikan ya. Ini sudah. Jadi kalau ini diklik buka link, ini lihat. Nah, ini sudah ada tampilannya ya. Atau Bapak dan Ibu kalau ingin misalnya kita link yang barusan itu supaya bisa kita ingat oleh siswa, oleh guru, nah boleh ini tadi salin ya, perpendek dengan GG atau bisa dengan bitly ya. Kita dengan GG saja dulu. Ini salah satu contohnya untuk memberikan URL yang lebih simpel. Nah, ini tinggal tadi sudah di copy, pastekan ya, kemudian kita tulis misalnya supervisi guru. Nah, kita ingin ini, atau dengan huruf kecil semua boleh, supervisi guru 01 misalnya, supervisi guru 01, kita klik. Nah, ini sudah ada. Ini adalah kita copy, kemudian kita bagikan di sini ya. Tinggal boleh Bapak dan Ibu boleh berikan pengantar, tinggal klik. Ini yang sudah ada. Kita lihat apakah ini sudah bisa dilihat, dibuka tampilannya. Ini ya Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah ada ya. Nah, demikian Bapak dan Ibu untuk membuat instrumen supervisi pembelajaran jarak jauh
atau bisa juga membuat kuis mau untuk pendaftaran PPDB melalui Google Form. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua bisa mengikutinya dengan baik, bahkan lebih bagus dari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalli wa sallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ulil hidayah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya dicurahkan kepada baginda mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya Dadan Hamdani, Kepala SMP Islam Terpadu Al-Muttaqin yang berada di Kampung Pasir Haur, Desa Bojonggaling, Kecamatan Bojongenteng, Kabupaten Sukabumi. Kali ini saya akan memberikan testimoni tentang kepengawasan dan juga pendampingan yang dilakukan oleh pengawas pembina kami, yakni Ibu Hajah Ai Marlina MPDI. Beliau adalah sosok pengawas yang boleh dikatakan pengawas yang milenial. Kenapa saya katakan seperti itu? Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah tidak terlaksananya kegiatan KBM secara luring, beliau tetap membina kami dalam penyelenggaraan pendidikan ini. Dalam proses pembelajaran juga beliau selalu berinovasi, baik melalui WA Group, Google Form, Google Meet, bahkan pernah kita melakukan juga dan sering melakukan Zoom meeting. Yang kalaupun mungkin beliau ketika pembinaan ke sekolah kami, beliau selalu datang. Diantaranya kalaupun tidak ada jadwal, kami minta untuk menjadi tutor pada pelaksanaan in-house training. Beliau selalu membina sekolah kami. Dan dengan adanya musibah pandemi, beliau tidak mengurungkan untuk tetap membina kami, justru berinovasi. Mungkin dalam sebuah kaidah usul fikih mengatakan al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Memelihara tradisi-tradisi bagus dan berinovasi itu pun mungkin lebih bagus. Artinya beliau kebiasaannya sebelum pandemi, beliau membina dengan secara luring, dengan datang ke sekolah. Tidak hanya itu, mungkin ketika, bukan mungkin, itu sudah memang terjadi ketika kami mengadakan in-house training atau kami melakukan perbaikan dan musyawarah penentuan kurikulum tingkat satuan pendidikan, beliau selalu datang. Dan karena mungkin pada waktu sekarang ini tidak memungkinkan untuk datang langsung ke sekolah, tetapi kita tetap berkomunikasi dengan beliau, baik di WA Group atau di Zoom, bahkan juga Zoom meeting, yaitu dengan beliau, pembinaan itu melalui Zoom. Dan itu sangat sering dilakukan oleh beliau kepada kami sekolah-sekolah yang dibina oleh beliau, tentunya dalam rangka pembinaan dan juga pembimbingan untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah kami ini. Tentunya saya secara pribadi dan juga secara lembaga mewakili Dewan Guru SMP Islam Terpadu Al-Muttaqin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pengawas, Ibu Hajah Ai Marlina MPDI yang selalu memberikan
arahan serta bimbingan kepada kami dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di SMP Islam Terpadu Al-Muttaqin ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.